pertama yaitu pada masa kerajaan Islam sekitar abad ke-13 sampai 16. Pada masa kerajaan Islam ini seperti Aceh, Perla, Samudra Pasai, Demak, Mataram, dan lain-lain. Pendidikan Islam berkembang seiring keberadaan kerajaan-kerajaan Islam yang memakai Islam sebagai dasar negara dan etika pemerintahan. Lembaga utama pendidikan agama adalah seperti masjid, surau, muanasah, langgar, pesantren, dan daya yang menjadi pusat pengajaran Al-Quran, fikih, tauhid, akhlak, dan juga ilmu bumi, bahasa Arab, dan filsafat dalam beberapa pusat seperti Dayah Cotkala. Penguasa dan ulama ini kerap bersatu sehingga pendidikan Islam tidak hanya agama tetapi juga bagian dari pembentukan warga negara dan aparatur kerajaan. Yang kedua yaitu pada masa kolonial Belanda sekitar abad ke-17 sampai 20 awal. Masuknya kolonialisme Belanda ini mengubah arah pendidikan di Nusantara karena pemerintahan kolonial lebih memprioritaskan sekolah sekuler barat untuk menghasilkan tenaga administrasi dan birokrat yang loyal pada Belanda. Pendidikan Islam secara resmi dianaktirikan tidak atau sedikit dibiayai negara sehingga berkembang terutama di luar sistem sekolah kolonial melalui pesantren, surau, madrasah swasta, dan lembaga-lembaga keagamaan non-pemerintahan. Namun, di masa kolonial ini pula pendidikan Islam ini justru menjadi media perlawanan dan pemanduan identitas, terutama lewat lembaga pesantren dan organisasi baru, mulai seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama yang mendirikan sekolah-sekolah modern plus agama. Dengan demikian, pendidikan Islam di era kolonial ini tidak punah, tetapi bertransformasi dari sistem murni tradisional dan menjadi lembaga yang telah terorganisasi menggabungkan ilmu agama dan ilmu umum, serta menjadi basis kesadaran nasionalisme dan anti-kolonial. Pembahasan yang kedua yaitu mengenai tokoh-tokoh pada masa pertumbuhan dan perkembangan pendidikan Islam. Pada masa kerajaan Islam yang pertama yaitu ada Raden Fatah, yaitu raja pertama kerajaan Demak, kerajaan Islam pertama di Jawa. Ia ini adalah santri dari perguruan Islam Denta dan mendukung perkembangan pendidikan Islam di Demak. Yang kedua yaitu ada Sultan Trenggono, yaitu Raja Demak yang menjabat tahun 1524 sampai 1546. Pada masa kejayaannya, pendidikan Islam ini berkembang pesat bersama dakwah para ulama dan wali. Yang ketiga yaitu ada Wali Songo, yaitu 9 wali yang berperan besar dalam dakwah dan pendidikan Islam di Jawa menggunakan metode pendidikan khas seperti pengajian, pesantren, dan seni budaya. Yang keempat yaitu ada Tuan Tunggang Parangan, yaitu ulama yang mengislamkan Raja Mahkota di Kalimantan dan memulai pengajaran agama Islam, diikuti oleh pangeran, menteri, dan rakyat. Lalu yang kelima yaitu ada para ulama dan kiai di Kerajaan Pajang dan Mataram. Mereka ini menjalankan pendidikan Islam beriringan dengan kegiatan dakwah di kerajaan-kerajaan tersebut. Selanjutnya, tokoh pada masa kolonial Belanda yang pertama yaitu ada Kiai Haji Ahmad Dahlan, yaitu pendiri Muhammadiyah pada 1912, tokoh pembaruan Islam yang menggabungkan nilai Islam dengan ilmu pengetahuan modern dan menjadi pelopor pendidikan Islam modern di masa kolonial. Yang kedua yaitu Kiai Haji Hashim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama pada tahun 1926 dan pesantren Tebuireng. Ia ini memodernisasi pendidikan pesantren dengan memasukkan pengetahuan umum, bahasa Belanda, dan sejarah Indonesia ke dalam kurikulum. Lalu yang ketiga yaitu ada Abdullah, yaitu pendiri Madrasah Adabiyah School di Padang Panjang tahun 1007, yaitu salah satu lembaga pendidikan Islam awal yang mengintegrasi sistem kolonial Belanda dengan pesantren. Yang keempat yaitu Muhammad Syafi'i, yaitu mengembangkan kurikulum berbasis praktik dan mengembangkan diri berlandaskan nilai-nilai Islam. Yang kelima yaitu ada Rahmah El-Yunisiah, yaitu pelopor pendidikan perempuan Islam dengan mendirikan Madrasah Diniyah Li Al-Banat di Padang Panjang. Yang keenam yaitu ada Hamka Haji Abdul Malik Karim Amrullah, yaitu menggabungkan ilmu umum dan agama dalam kurikulum Diniyah School. Yang ketujuh yaitu ada
Mahmud Yunus, yaitu tokoh yang memandang pendidikan ini sebagai proses holistik mencakup aspek agama, intelektual, dan sosial. Yang terakhir ada Ki Hajar Dewantara. Meskipun lebih dikenal sebagai tokoh pendidikan nasional, pendidikan taman siswanya juga mempengaruhi pendidikan Islam dengan sistem yang mengedepankan kebebasan, demokrasi, dan kesetaraan. Baik, terima kasih.